Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah dengan NIM 2009 025 01 007 dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas A Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mengembangkan pembelajaran e-learning pada mata kuliah belajar dan pembelajaran. Adapun pokok bahasan yang akan saya jelaskan yang pertama yaitu pengertian e-learning, sejarah perkembangan e-learning, manfaat e-learning, fungsi e-learning, dan macam-macam model e-learning. Banyak pakar yang menguraikan definisi e-learning dari sudut pandang yang berbeda. Secara garis besar, banyak orang mengatakan e-learning adalah sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Beberapa pakar menguraikan definisi e-learning sebagai berikut. Dikutip dari Harley pada tahun 2001, e-learning merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet, intranet, atau media jaringan komputer lain. Menurut learnfrom.com pada tahun 2001, e-learning adalah sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi elektronik untuk mendukung belajar mengajar dengan media internet, jaringan komputer maupun komputer standalone. Dan menurut Wikipedia, e-learning adalah semua yang mencakup pemanfaatan komputer dalam menunjang peningkatan kualitas pembelajaran. Adapun pendapat yang mengatakan e-learning merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan tidak secara tatap muka di dalam kelas yang biasa dilakukan peserta didik agar tidak menjadi bosan karena pengajar lebih dominan menyampaikan materi ajar, namun kegiatan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan iptek. Adapun sejarah dan perkembangan e-learning sebenarnya sudah mulai dipopulerkan sejak tahun 1960 ketika ditemukannya program Computer Based Training pertama atau CBT program. Program ini dikenal dengan nama Plato. Program tersebut dibuat untuk para mahasiswa yang belajar di University of Illinois. Namun akhirnya program tersebut digunakan di sekolah hampir di seluruh daerah di sana. Sistem e-learning pertama benar-benar hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi untuk para siswa. Namun ketika memasuki tahun 70-an, e-learning mulai menjadi lebih interaktif. Universitas di Inggris sangat ingin menggunakan e-learning. Sistem pendidikan mereka telah berfokus pada pembelajaran jarak jauh. Pada saat itu, materi kursus yang disampaikan melalui pos dan komunikasi dengan pengajar masih melalui surat. Sedangkan dengan internet, universitas terbuka mulai menawarkan jangkauan yang lebih luas dan pengalaman belajar interaktif serta komunikasi lebih cepat dengan siswa melalui email. Kemudian di tahun 1990, saat CBT masih populer digunakan, mulai bermunculan aplikasi e-learning yang berjalan dalam PC standalone ataupun berbentuk kemasan CD-ROM. Di dalamnya terdapat isi materi berbentuk tulisan maupun multimedia atau video dan audio dalam format MOOC atau materi-materi pembelajaran tersebut pada tahun 1994 muncul dalam bentuk paket-paket yang lebih menarik dan kemudian diproduksi secara massal. Produksi materi-materi pembelajaran masih berlangsung hingga berkembangnya komputer dan internet pada akhir abad 20-an. Dan desain e-learning pun semakin berkembang. Penemuan Mac pada tahun 80-an membuat orang-orang dapat memiliki komputer di rumah dan menjadikan pembelajaran lebih mudah. Kemudian dalam dekade berikutnya, lingkungan belajar virtual mulai benar-benar berkembang sehingga orang-orang bisa mengakses informasi secara online. Pada tahun 1997, kebutuhan akan informasi yang dapat diperoleh dengan cepat mulai dirasakan sebagai kebutuhan mutlak, dan jarak serta tempat sudah bukan lagi hambatan. Dari sinilah Learning Management System muncul. Perkembangan Learning Management System yang makin pesat membuat pemikiran baru untuk mengatasi masalah-masalah pada saat itu yang secara standar, bentuk standar yang muncul, misalnya standar yang dikeluarkan oleh Airlines Industry CBT Commit, IMS,
Ailicom, Adrian, dan sebagainya. Kemudian sekitar tahun 2000, perkembangan LMS mulai menuju ke arah aplikasi e-learning berbasis web. Aplikasi LMS berbasis web tersebut berkembang secara total, baik untuk peserta training, trainer, maupun administrator. LMS mulai digabungkan dengan situs-situs informasi, majalah, dan surat kabar. Isinya juga semakin kaya dengan program multimedia, seperti video, streaming, serta penampilan interaktif dalam berbagai pilihan format data yang lebih standar dan berukuran kecil. Adapun manfaat e-learning menawarkan banyak sekali manfaat. Selain memberikan fleksibilitas dalam memilih waktu dan tempat belajar, masih ada banyak lagi kelebihannya, seperti yang pertama yaitu meningkatkan kemandirian. Menggunakan e-learning memberikan Anda berkesempatan untuk memegang kendali atas proses pembelajaran Anda, dituntut untuk mandiri, baik dalam mengatur waktu, meningkatkan motivasi belajar, dan hal lainnya yang menunjang kesuksesan belajar. Selanjutnya yaitu materi belajar lebih interaktif. E-learning memungkinkan Anda mengakses materi ajar dibandingkan proses pembelajaran konservatif. Cara menyampaikan materi juga biasanya lebih santai, informal. Pendekatan ini akan memudahkan Anda untuk menerima dan memahami materi yang diajarkan. Selanjutnya yaitu hemat waktu dan biaya. Pembelajaran elektronik membantu Anda dalam menghemat biaya administratif dan operasional. Anda tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi untuk berangkat ke tempat belajar seperti kampus atau sekolah. Bahkan hal tersebut bisa diakses pada saat webinar online dan kursus online bisa diakses secara gratis. Untuk yang terbayar pun harganya sangat terjangkau. Selanjutnya yaitu meningkatkan kemampuan belajar. Pembelajaran daring membuat Anda tidak bisa melakukan tatap muka dengan pengajar. Hal ini akan sedikit menyulitkan Anda berdiskusi dengan guru sekiranya ada materi yang mengurangi polusi udara dan suara. Selain itu, pembelajaran elektronik ini tidak mengharuskan Anda menggunakan banyak kertas, karena materi ajar disampaikan secara virtual. Hal ini tentu baik bagi kelestarian hutan dan mengurangi limbah kertas. Selanjutnya yaitu fungsi e-learning. Ada 3 fungsi utama pembelajaran elektronik terhadap kegiatan pembelajaran di dalam kelas, yaitu sebagai suplemen dan sifatnya pilihan atau opsional. Yang pertama yaitu suplemen. Dikatakan berfungsi sebagai suplemen apabila peserta didik mempunyai kebebasan memilih apakah akan memanfaatkan materi pembelajaran elektronik atau tidak. Dalam hal ini, tidak ada kewajiban atau keharusan bagi peserta didik untuk mengakses materi pembelajaran elektronik. Sekalipun sifatnya opsional, peserta didik yang memanfaatkannya tentu akan memiliki tambahan pengetahuan atau wawasan. Selanjutnya yaitu komplemen. Dikatakan berfungsi sebagai komplemen apabila materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima siswa di dalam kelas. Sebagai komplemen berarti materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk menjadi materi atau remedial bagi peserta didik di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran konvensional. Dan yang terakhir yaitu pengganti. Model ini di beberapa perguruan tinggi di negara-negara maju digunakan sebagai alternatif kegiatan pembelajaran atau perkuliahan kepada para mahasiswa. Tujuannya agar para mahasiswa dapat secara fleksibel mengelola kegiatan perkuliahannya sesuai dengan waktu dan aktivitas lain sehari-hari mahasiswa. Selanjutnya yaitu macam-macam model e-learning. Dalam pengembangannya, e-learning butuh rancangan yang bisa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan, terutama dalam penggunaan internet. Rusman pada tahun 2013 menyatakan ada setidaknya 3 model pengembangan sistem pembelajaran berbasis internet. Yang pertama yaitu web course. Diartikan sebagai penggunaan media internet untuk keperluan dunia pendidikan yang praktiknya peserta didik dan pengajar terpisah dan tidak dibutuhkan adanya tatap muka sebagai bahan ajar, penugasan, diskusi, latihan, konsultasi, ujian, dan kegiatan pembelajaran lainnya. Dengan arti lain, model ini memanfaatkan sistem pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya yaitu web-centric course adalah pemanfaatan internet yang mengkombinasikan antara konsep belajar jarak jauh dan adanya tatap muka. Dan yang terakhir yaitu web exchange course merupakan bentuk pemanfaatan internet untuk menunjang peningkatan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas.
Fungsi internet adalah memberi pengayaan dan sebagai media komunikasi untuk peserta didik dan pengajar, untuk semua pengajar pada peserta didik, untuk anggota kelompok, atau untuk peserta didik dengan narasumber lain. Itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.